Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ketakutan yang Positif. Saudaraku, ketika mengenakan tubuh daging, Yesus pernah juga mengalami ketakutan. Hal itu tersirat dari apa yang diucapkan ketika ia bergumul di Taman Getsemane. Demikian Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 38. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Perhatikan ya saudara, Yesus berkata kepada murid-murid yang bersama-sama dengan dia, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ia mengatakan demikian karena saya percaya ia mengalami kegentaran, ketakutan yang luar biasa. Hatinya dikatakan sangat sedih, bahkan sempat ia berucap, mau mati rasanya. Pertanyaannya, kenapa ia begitu takut? Apakah ia takut mati karena aniaya dan penderitaan yang ia akan alami? Tentu bukan, saudara. Apakah ia takut karena murid-muridnya tidak ada bersama-sama dengan dia? Saya kira juga bukan. Lalu kenapa Yesus sampai begitu takut? Ternyata ketakutan Yesus karena takut gagal melakukan kehendak Bapaknya. Takut kalau sampai ia mati sebelum sampai di kayu salib. Takut kalau ia tidak dapat menaklukkan, ia tidak dapat mengalahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Takut kalau ia tidak bisa menyelesaikan rencana Bapa. Untuk itulah Yesus mengalami ketakutan, sehingga ia berjuang sedemikian rupa supaya ia tidak gagal. Penulis Ibrani dalam Ibrani 5 ayat 7 menuliskan demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa maksudnya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saudara, dalam pergumulannya, Yesus memohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dikatakan sangat jelas, karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Kesalehan yang dimaksud di sini adalah ketaatan. Saya ulang, kesalehan yang dimaksud di sini adalah ketaatan dalam menanggung penderitaan. Dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi, kita tahu bahwa sesungguhnya ketakutan yang dialami Yesus ketika itu bukan karena keadaan atau situasi yang terjadi di luar dirinya, tetapi justru karena pergumulan dari dalam dirinya, di mana ia berusaha menanggalkan keakuannya. Ia berusaha menanggalkan egonya dan menundukkan diri kepada kehendak Tuhan.
Supaya apa? Supaya ia bisa berkenan kepada Bapa. Itu tujuannya. Memang akhirnya kita tahu Yesus mendapatkan pengakuan dari Bapa sebagai anak yang berkenan. Matius 3 ayat 17. Itulah yang saya maksudkan dengan ketakutan yang positif. Ya, takut kalau tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Itu ketakutan yang positif, saudara. Nah, sekarang sebagai orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mencontoh hidupnya. Kita tidak boleh digoncangkan dengan keadaan atau situasi yang terjadi atau yang kita alami. Kita semua tahu, bahkan mendengar berita-berita yang dapat membuat kita takut. Dan faktanya, memang banyak yang takut kalau mendengar semakin banyak orang ya yang terpapar virus corona misalnya. Kondisi ekonomi atau pasar yang terus menurun. Belum lagi di beberapa tempat mengalami gempa, ya, kegiatan gunung-gunung tertentu yang semakin nyata, maksudnya gunung berapi maksud saya. Belum lagi ya musim penghujan yang sebentar akan tiba, yang biasanya membuat beberapa wilayah akan terendam banjir dan masih banyak lagi. Ketakutan seperti itu saya istilahkan dengan takut yang negatif, saudara. Kita tidak boleh memiliki ketakutan yang seperti itu. Sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memelihara dan melindungi kita. Tetapi kita harus tetap berjaga-jaga dan selalu berusaha. Berjaga-jaga dengan pola hidup sehat, berusaha dengan tetap bekerja keras dan tidak putus asa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut lagi akan apa yang bakal terjadi atas dunia ini atau yang akan menimpa hidup kita. Yang lebih penting dari itu semua dan yang perlu kita pertanyakan, apakah kita juga memiliki ketakutan kepada Allah semesta alam? Secara patut, Allah yang sungguh ada dan nyata ini. Saudara, saya percaya kebanyakan kita merasa kita sudah takut akan Tuhan. Tetapi, kalau kita periksa hidup kita, sesungguhnya kita belum, kalau tidak boleh dikatakan tidak memiliki takut akan Dia. Bahkan tidak sedikit yang menjadi seteru atau musuh Allah. Saudara mungkin berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Bisa, saudara, yaitu ketika kita bersahabat dengan dunia. Dalam Yakobus 4 ayat 4 dituliskan, "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Jadi bagaimana? Jadi maksud saya barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas kan, saudara? Nah, sehingga faktanya kita sebenarnya lebih takut akan situasi atau keadaan yang mungkin kita akan alami. Kita takut ya terpapar satu penyakit yang tidak ada obatnya, takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, takut miskin, takut tidak mendapat jodoh atau keturunan, takut gagal dalam karir, sehingga geliat hidup kita hanya memperjuangkan apa yang menjadi keinginan, hasrat, dan ambisi kita tanpa memperhatikan apakah Tuhan disenangkan atau tidak. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sungguh, ini suatu yang ironi, saudara. Sebab itu, melalui kebenaran ini, mari kita takut, saudara. Tetapi,
takut gagal untuk melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita memiliki ketakutan yang positif, yang membawa kita kepada ketaatan dalam perjuangan menaklukkan keakuan kita, keegoisan kita kepada kehendak Allah. Saya tahu itu akan sangat menderita dan berat, tapi tidak ada pilihan, saudara. Kalau kita melangkah, Roh Kudus pasti menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati.